pangapunten ke Ibu Imam Peden Sayana Kaspuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyallah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Ki Haji Gandum Danu Masuri bin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo bin Tarmo Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadayu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak P3N, Bapak-bapak Ustadz, para imam masjid, para kasepuan. Ya, alhamdulillah pada malam ini kesempatan malam yang ke 18 ya. Malam ke-18 merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat dikumpulkan pada kesempatan malam ini, yang mana semakin kesini memang semakin godaannya semakin besar, semakin berat, karena untuk mencapai ampunan terus kemudian terbebas dari siksa api neraka itu memang semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dapat rahmat, diberikan kemudahan. Ketika mulai masuk ke mendapatkan ampunan terus kemudian terbebas dari api neraka, memang kita harus semakin sungguh-sungguh, karena tidak ada para kekasih Allah yang santai-santai, yang banyak tidur, banyak makan. Tidak ada kekasih Allah yang hidupnya tidak banyak akan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang berkobar di dalam hatinya selalu banyak hal-hal yang beliau jadikan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya tirakat itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi para calon kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya harusnya tidur, sudah istirahat, tapi masih harus melek. Itu pun semoga apa yang malam ini sampai dengan malam 18 semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai dengan niat kita sampai malam 27 semoga senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pasti ingin terbebas dari siksa api neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam yang ke-18 kita akan membedah tentang bab 18, yaitu apa yang ada di dalam hati terlihat bekasnya pada wajah. Apa yang ada di dalam hati terlihat bekasnya pada wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarairi dhuhara fi sahadati dhawahiri. Apa yang tersembunyi di dalam keghaiban berbagai rahasia di dalam hati yang samar pasti akan tampak pada anggota lahir. Apa yang tersembunyi dalam keghaiban berbagai rahasia di dalam hati yang samar pasti akan tampak pada anggota lahir.
Orang yang sudah makrifat akan tampak jelas pada wajahnya, karena apa yang terlihat pada wajahnya itu merupakan pencerminan batin atau hatinya yang suci dan bersih dari noda-noda maksiat. Dalam pepatah dikatakan adz-dzahiru mir'atul batin. Bagian lahir itu merupakan cermin bagian batin. Artinya perilaku yang tampak itu menunjukkan keadaan batin atau hatinya. Husnu adabil zahiri minwanu husni adabil batin. Kebaikan adab lahir sebagai tanda kebaikan adab batin. Rasulullah SAW juga bersabda, la khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihuhu. Seandainya khusyuk hati orang ini, pasti khusyuk pula anggota badannya. Keadaan lahir dapat menunjukkan keadaan batin. Itu jelas terlihat pada perilaku orang kafir, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'ajat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam ini sejalan dengan apa materi selanjutnya, yaitu tentang 20 sifat wajib bagi Allah, tentang ilmu hayat sama, sama basor kalam khodiron, sama basor kalam. Sama wajib bagi Allah tentang sama, itu merupakan terpancar dari penglihatan setiap makhluknya. Basornya pun juga terpancar melalui pendengaran. Sama mendengar, basor melihat, basor penglihatan makhluknya. Dan kalam pun juga terpancar sebagai bukti kebesarannya Allah, terpancar melalui kalam-kalam atau suara-suara atau nada-nada di alam semesta, baik yang gaib maupun yang nyata, baik di dalam batin maupun di luar batin. Itu semua akan terpancar di dalam keadaan dohiriyah masing-masing manusia. Jadi keadaan iman manusia itu jika kita teliti sebenarnya terpancar di dalam wajah manusia jika kita jeli. Kalau yang hatinya lagi merengut, pasti muka tidak bisa bohong ya Pak. Merengut, tidak ikhlas, ya pasti terpancar ya. Klesat, kleset, terpancar Pak ya. Dengklak, dengkluk ya. Itu terpancar semua. Hati yang dirinya di dalam hatinya penuh dengan kesombongan kepada Allah pun juga dalam sholatnya terpancar ya. Yang harusnya nunduk ke kiblat malah ke atas dangak-dangak ya. Itu sudah otomatis Pak ya. Tidak bisa dibohongi ya. Termasuk dohiriyah ya. Di dalam penglihatan mata yang lagi penuh kasih sayang, pasti pancaran matanya beda ya Pak ya, dengan mata yang melotot ya. Marah ya. Basor yang terpancar itu sebenarnya, basor itu merupakan pancaran dari Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang yang bermakrifat kepada Allah. Sehingga tidak mungkin bagi orang yang sadar bahwa penglihatannya itu adalah datangnya dari penglihatannya Allah. Bukan Allah memiliki mata, enggak. Bukannya Allah melihat seperti makhluknya, enggak. Tetapi kita bisa melihat pun karena diberikan karunia dari Allah. Kesadarannya sampai ke titik itu Pak. Sehingga tidak mungkin jika sudah sadar
datangnya dari Allah tidak mungkin akan mudah melotot kepada istri, kepada anak ya. Karena sejatinya Sang Maha Melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti penglihatannya penglihatan yang baik, yang penuh kasih sayang, seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kadang kita di pinggir rumah lagi santai, ada orang lewat, ya, kok melotot, nggak mau nyapa. Nah, kita kan kadang emosi. Saya kan ulama ya, saya kan pamong ya, saya kan pejabat, kok ada orang lewat nggak mau nyapa duluan nih, pengennya disapa duluan. Emosi Pak hatinya. Komo yang lewat itu matanya melotot ya, Masya Allah. Yes. Matanya, hatinya itu langsung panas, nyes gitu. Itu tergambar dalam raut wajahnya ya, tergambar semuanya. Jadi semakin kesini kita semakin hati-hati bahwa apa yang ada dalam hati kita, rohaniah kita itu terpancar dalam anggota batin, anggota lahir ya. Maka ada hubungannya ketika kita memiliki dosa secara rohaniah ya, pasti anggota lahir itu terpengaruh ya. Contoh marah ya. Marah itu pasti membuat tensi tinggi ya, detak jantung kuat ya. Jika marah, dendam, apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai seumur hidup nak ditenden dina hate, eta bisa menyebabkan tekanan darah itu semakin tidak terkendali. Orang marah itu kan pasti emosinya tinggi ya, tekanan jantungnya tinggi. Bahayanya apa Pak? Merusak anggota dohir ya. Kalau tekanan jantungnya, tekanan darahnya itu ke ginjal, merusak ginjal. Kalau yang nggak kuat livernya, merusak liver. Yang nggak kuat paru-paru, merusak paru-paru. Kalau otak bisa jadi stroke. Nauzubillah min dzalik. Itu waspada, bahaya penyakit hati, kondisi iman itu terpancar di dalam geraknya dohiriyah ya. Coba diteliti ya. Diteliti aja, kira-kira adakah hubungan antara penyakit dohiriyah dengan penyakit batinnya ya. Ada, pasti ada hubungannya. Karena semua apa yang terjadi di dalam diri kita itu merupakan kasabat aidinas, bima aidinas ya, perbuatan tangan manusia itu sendiri, yang sejatinya itu menggerakkan ya Allah itu sendiri dalam rangka takdirnya diberi sakit ya, diberi nggak sehat badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini, ayo kita tajalikan kepada Allah ya. Ada syair sholawat yang sangat indah, tenggelamkanlah kami di dalam bahtera tauhidmu, sehingga tidak ada lagi kami melihat, tidak lagi kami mendengar, tidak lagi kami berkalam-kalam berkata-kata, kecuali dengan samudra keesaanmu. Itu penciptanya luar biasa, seorang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kondisi hati orang makrifat Pak. Hatinya, dohiriyahnya tenggelam, sehingga tidak lagi matanya melihat kecuali dalam keesaannya Allah. Oh ya, pandangan ini adalah mutlak datangnya dari Allah ya. Basar ini datangnya dari Allah, sama ini pun datangnya dari Allah, sehingga tidak mungkin akan aku gunakan untuk hal yang tidak baik. Termasuk kalam ya, yakini bahwa kalam kita, kalam itu adalah ucapan, itu juga datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang yang terucap masih hal-hal yang negatif, berarti itu masih tercampuri nafsu. Nafsu pun siapa yang menggerakkan? Ya Allah yang menguasai. Itu sebagai tanda kalau apa yang kita kalamkan masih bermuatan nafsu, berarti hati kita masih penuh dengan muatan nafsu. Datangnya pun dari mana? Dari Allah ya. Yang menguasai nafsu itu pun ya Allah. Yang menguasai kalamnya pun ya Allah ya. Sehingga tidak mungkin hati yang bersih keluar sesuatu yang kotor, tidak mungkin.
keluar suatu yang ria, pamer, ujub, sombong, angkuh, mengandalkan, membangga-banggakan. Nggak mungkin, Pak, karena di dalam hatinya, rohaniyahnya sudah tidak tercampuri oleh syirik nafsu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya akan sadar dalam bahtera tauhid, ya, bahrut tauhid, ya. Sadar bahwa ucapannya itu datangnya dari Allah, sehingga mohonlah kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hati ini, sehingga tidak lagi hati ini keluar kalam-kalam yang masih bermuatan nafsu, yang masih bermuatan aku yang paling hebat, paling benar, paling pintar, paling soleh, paling berilmu dan sebagainya. Tetapi mutlak setiap perkataannya itu adalah hak mutlak sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Pak? Sifat wajibnya bagi makhluk itu tidak bisa berkalam. Coba angen-angenan, bisa kita ngomong sendiri? Nggak bisa, Pak. Kalau ada yang ngomong bisa, Mas, nanti saya bisa. Nah, itu jejabnya masih sangat tebal. Tak maklumi, kata Allah. Nggak apa-apa engkau aku akui sifatku, kalamku engkau aku akui, sifat basarku engkau aku akui, sifat samaku engkau aku akui, nggak apa-apa, karena dirimu masih terhijab akan keesaanku, kata Allah. Maka bagaimana agar kita menyadari bahwa tiada lagi kita sama, tiada lagi kita basor, tiada lagi kita berkalam-kalam kecuali dalam bahtera samudra tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rohaniyah menyadari, ya sama ini samanya Allah, basor ini ya basornya Allah, kalam ini ya kalamnya Allah. Tidak ada lagi makhluk sing aran Vicky, sing aran Fulan, tidak ada. Karena apa? Sifat wajibnya makhluk adalah Adam, yaitu fana. Fana artinya apa? Hanya pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohaniyah duduk situ, Pak. Duduk di tajalli sifatnya Allah di situ. Kalau nggak gitu engkau akan terus mengaku-ngaku seperti sifat alimnya Allah akan engkau aku-aku, sifat kodratnya Allah akan engkau aku-aku. Engkau yang berkuasa, engkau yang berirodah, berkehendak, ya, itu sudah musyrik, Pak, mohon maaf, ya, karena sifat wajib ini hanya bagi Allah, makhluk nggak boleh mengaku-ngaku. Sifat wajib kodrat, irodat, ilmu, sama itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk makhluk. Paham ya, Pak? Kalau itu diaku-aku oleh makhluk, berarti dirinya telah merebut, ya, merebut singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya bagaimana agar kita tidak terpleset dalam kesyirikan tentang sifatnya Allah? Maka kodratmu, kodrat itu kekuasaan, ya, bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa macul, bisa makan, tajalikan mutlak. Hatimu harus duduk di tajali mutlaknya Allah. Kemudian iradah pun, kehendak pun, saya bisa ada kehendak ini pun juga karena ditanamkan dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lenyaplah iradah dirimu yang fana itu. Yang fana, iradah dirimu sudah nggak ada, ya. Itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kodrat, iradat, ilmu, ya. Ilmu pun sama, ya, sejalan dengan sudah sering kita sampaikan, sifat ilmu itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lepaskanlah keilmuan dalam dirimu yang wujudnya pengakuan aku yang berilmu, aku yang memiliki segudang ilmu, aku yang memiliki segudang ilmu, ya. Hatimu harus duduk di tajalli. Jadi tajalli itu mutlak hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada 3 proses, Pak. Yang pertama adalah tahalli, tajalli. Tahalli itu adalah hatimu masih dalam keadaan pengakuan yang sangat besar tentang kodrat datangnya dari dirimu. Iradat datangnya dari dirimu. Ilmu punyamu. Ya. Hayat termasuk hidupmu punyamu. Itu berarti hatinya masih duduk di tahalli. Ya. Kemudian diproses oleh Allah, namanya tahalli. Tahalli itu adalah proses mulai pembersihan, Pak. Kodratnya mulai diakukan kepada Allah. Iradatnya mulai dilepaskan kepada Allah. Juga tidak ada lagi pengakuan dalam dirinya tentang iradahnya. Sehingga yang ada adalah manut. Mau didudukkan ya manut ya. Mau ditidurkan ya manut ya. Mau dingantukkan ya manut ya. Kok nggak punya iradah. Yang iradahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manut yang ada, Pak. Ya. Sehingga apa? Proses yang sempurna adalah tajalli. Tajalli itu hati yang sudah duduk mutlak menyadari bahwa semua itu adalah zat sifat asma af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sama basar kalam, ayo hati kita, ruhaniyah kita lepaskan. Engkau yang merasa melihat, engkau yang merasa mendengar, engkau yang merasa berkalam-kalam. Ini berat, Pak. Berat nih, Pak. Kalau kita masih merasa seperti itu ya. Yang ada apa? Oh, aku pang pinternya ceramah. Nggak ada yang ilmiah seperti saya, nggak ada. Itu masih mengakui kalam-kalamnya adalah kalam dirinya, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama basor kalam, ayo ya. Tadi tenggelam di dalam bahtera samudra keesaan Allah. Laksana hujan yang jatuh dari awan, tenggelam ke dalam bahtera lautan keesaannya Allah. Bisa dikatakan air hujannya masih? Nggak bisa, Pak. Sudah, semua adalah mutlak samanya Allah, basarnya Allah, kalamnya Allah. Termasuk dirimu melihat, ya, mendengar, merasakan, ya, itu pun juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh, engkau mendengar jangkrik aja, itu otak mengatakan jangkrik makhluk. Tetapi rohaniyah, engkau harus melihat duduk di hidupnya yang menguasai jangkrik itu. Sehingga tidak mungkin jangkrik bisa berkata-kata kalau tidak ada hidupnya Allah yang menggerakkan. Sama seperti azan, jika engkau melihat, mendengar, menuduh yang azan itu adalah Pak Trisyanto, enggak, no azan ke Trisyanto, cena gitu. Tidak orang teh buka dendam ya. Akhirnya apa? Hatinya tidak bakal masuk ke masjid. Nah gitu nih, Bang. Karena menganggap sing adzan itu Pak Trisyanto. Kalamnya, samaknya, basornya itu tidak ditajalikan kepada Allah. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia kalam-kalamkan, ya, itu tidak melihat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menuduh, akhirnya duduk terjebak di makhluknya. Yes, Pak Trisyanto no adzan mas, males orang ke masjid mah, semisal ya mah, dak baru itu mah ke orang mah, kiek. Tapi bisa jadi lamun azan fikih katakanlah datang, nah itu Pak, kondisi hati yang masih nyawang akan makhluk. Komo imam ya, wah ada imamna Muhammad ya, ogah orang mah. Muhammad si saha ya. Itu melihat makhluk, Pak, sombongnya luar biasa itu. Da aing mah bari itu mah boga kepanas jeung eta Muhammad itu. Mending jeung Mang Mukir no imamna gitu. Mang Mukir mah bager ya. Itu hati seperti itu adalah hati yang dalam keadaan kemusyrikan, kekafiran yang sangat lembut. Meskipun dirinya berbalut sorban, berbalut keimanan, ya, tetapi imannya masih di luar hati, ya.
belum nembus ke dalam hatinya yang paling dalam. Maka orang-orang seperti itu tergambar dalam wajahnya, Pak. Tergambar lah, kalau ketemu orangnya pasti melengos ya. Gitu nih Pak, ya. Melengos. Nek Daik tuh nggak mau samping-sampingan seperti ini, ya. Ya Pak, ya. Nggak mau samping-sampingan seperti ini. Dah aku sama Pak Manten teh buka masalah. Ya. Hah? Enggak kebangga mal sapaan ya. Itulah hati yang harus diselamatkan kata Allah, Pak. Kalau mau selamat gampang, segera merapat kepada Allah, udah jangan diterus-teruskan gitu loh. Sadari, kembalikan kepada Allah. Samanya, basarnya, kalamnya. Apa yang kau lihat jangan makhluk, ya Allah. Yang melihat siapa? Ya Allah. Sing melihat ya Allah, sing dilihat ya Allah. Sing mendengar ya Allah, sing didengar ya Allah. Insya Allah jangan nggak munting, insya Allah. Paham apa yang kami maksud? Artinya apa? Rohaniyah sudah tajalli mutlak di hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menuduh lagi makhluknya, Pak. Kalau terjebak di makhluknya seperti tadi, duduk samping-samping Pak Mantunnya nggak segah ya. Geser kan itu. Kenapa? Rohaniyahnya masih berpenyakit. Segera istighfar. Mudah itu. Kalau untuk membersihkan mudah, Allah tuh Maha Pengampun tuh Pak ya. Maha Pengampun, tinggal sadari aja oh itu salah, astagfirullahaladzim ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah. Bersihkan langsung Allah jepret. Besok kalau sudah ketemu ya udah biasa aja. Ya, netral. Yang jadi masalah apa? Hati ini gondali terus, Pak. Nafsu tuh gondali terus. Nah, iso aja istighfar ya. Nah, iso aja sadar gitu ya. Kalau bisa tuh jangan sadar, jangan istighfar. Itulah nafsu, Pak. Mau merasa benar, merasa pintar. Ya. Luar biasa efeknya, Pak. Kalau kita, rohaniyah kita tidak melihat Allahnya, itu efeknya luar biasa. Ya. Buktinya apa? Banyak orang yang terhijab dengan ilmunya. Sudah kita sampaikan, ayo masih ada kesempatan malam 18 sampai 27. Tetap ya, dalam hatinya ya, aku sudah aman dengan ilmu syariat. Aku sudah aman dengan syariat. Padahal apa? Ilmu syariat itu adalah menata laku zahir. Sedangkan ruh kita itu ada ilmunya, yaitu ilmu hakikat. Dididik oleh ilmu hakikat, Pak. Bagaimana lagu zahirah yang bagus, cara sholat bagus, wudu yang bagus, secara rohaniyah pun juga terdidik. Nah, ilmu itu digelar. Tidak hanya syariat, tetapi ayo semakin mempeng hakikatnya, sehingga sempurna ma'rifatnya. Nah, kalau sudah menutup diri, aku tak syariat saja, ilmu syariat saja. Ilmu hakikat itu sesat. Ya. Sesat. Ya. Karena apa? Mentafsirkan berdasarkan bukan tafsir Jalalain ya. Kan gitu ya Pak ini. Ya, kita telusuri tafsir Jalalain dan sebagainya itu ulama ya, ulamanya mengarahnya kemana gitu. Ya. Karena ilmu babakan hati itu sejak zamannya Ali, Sayyidina Ali itu memang ya, semenjak beliau dipenggal, dibunuh oleh ahli kitab karena merasa khawatir akan semakin menyebarnya ilmu ma'rifat, maka Ali dipenggal ketika menyampaikan, terbunuh. Hasan pun terbunuh. Sehingga semenjak itu ulama takut, Pak. Takut mau menyampaikan ya, ilmu yang hak. Karena apa? Itulah gerakannya nafsu. Ya, seperti itu. Dengan mendogma ilmu hakikat marifat itu sesat. Padahal inilah ilmu murni dari Rasulullah. Murni, Pak. Lah coba bayangkan, Rasulullah bisa sampai sabar ditimpu apa itu? Onta, tai onta. Itu kalau nggak melihat Allahnya dalam yang menipu, nggak pasti emosi manusia biasa kok. Yang ingin bayar. Karena apa? Rasulullah hatinya terdidik rohaniyahnya, nggak cuma syariatnya. Ya. Pasti beliau akan merasakan indahnya ditempuk apa? Tai itu karena melihat hidupnya Allah. Sing lempar ya Allah. Untuk melempar ya Allah, sing dilempar ya Gusti Allah. Lah marah gimana sih gitu? Ya Bang, ya? Mau marah gimana? Saya bikin marah itu karena aku ulama, dilempar tai oleh umat ya. Ya marah, Pak. Ya. Nabi Musa ketika belum duduk di tajalli mutlak Allah, ketika datang ke suatu kaum, kok nggak ada yang ngasih makan ya, nggak ada yang nawari minum ya.
pada dicuekin ya, padahal aku ulama besar ya. Itu tuh membunuh keakuannya Nabi Musa, karena Nabi Musa pun juga berproses Pak sama. Maka hati-hati bahwa keadaan iman itu tergambar dalam zahiriyah. Dalam zahiriyah itu sangat tergambar. Orang yang punya masalah, orang yang punya masalah hati itu sangat tergambar. Maka hati-hati, karena apa? Itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mata hatinya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai kesimpulan tentang sama basar kalam, ayo Pak, diri saya dan panjenengan, tolong dalam engkau mendengar, engkau melihat dan berkalam-kalam pun engkau harus sadar, harus zikir sadar, zikir menyadari bahwa itu semua miliknya Gusti Allah, Sang Maha Sama, Sang Maha Basar, Sang Maha Kalam. Sehingga jangan tidak menuduh sing berkalam-kalam ini fikih, enggak, hatimu sudah mutlak di Allahnya. Saya pun juga harus sama, tidak duduk di menceramai makhluk, enggak, Allah yang menceramai kita semua. Kalau nggak gitu berat Pak, emosi Pak, ya nggak terima Pak, mohon maaf ya. Tetapi jika hati panjenengan sudah imannya diselamatkan oleh Allah, insya Allah kita sama-sama melihat hidupnya Allah. Ya jenengan melihat hidupnya Allah, saya pun juga melihat hidupnya Allah. Lah kalau saya tidak melihat hidupnya Allah, melihat makhluknya, ya saya merasa menggurui ya, merasa lebih berilmu, merasa lebih alim. Nah, itu berarti masih kafir, masih musyrik. Maka biar aman ya, samanya apa yang kau lihat, apa yang untuk melihat ya, basornya apa yang didengar ya, sama itu pendengaran, mohon maaf walik-walik. Basornya, penglihatannya dan apa yang dilihat itu pun juga hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman harus duduk terus di situ Pak, setiap apapun. Termasuk mohon maaf istri yang ngomel-ngomel ya, itu kalamnya siapa itu? Lah kalau masih ngomong mesti ngomong kalamnya istri. Ya wes Pak, kita pancing emosi, apalagi nyeletuk. Salah ki gitu-gitu teuing pecus ya. Wah, ngomong pecus itu pasti ya. Ibarat bara api itu terbakar nyos gitu. Ya. Tapi nek melihat Allahnya Pak, insyaallah saya yakin. Coro panas pun sebentar. Coro panas pun sebentar. Enggak lama-lama ya. Enggak lama-lama. Justru yang ada kita minta maaf dulu. Sebagai lelaki, sebagai imam ya kita nyontoh, memberi contoh, mencontoh kepada Rasulullah. Minta maaf terlebih dahulu. Itu amalnya kelihatannya sepele tapi berat bagi yang Fir'aunnya masih tinggi ya, masih besar. Padahal itu ciri engkau sudah dekat dengan Allah, itu salah satu cirinya itu gitu. Engkau sudah membunuh keakuanmu kepada istrimu gitu. Maksudnya keakuanmu itu aku sing adigan-adiguna, aku sing ingin dihormati, dihargai, diwahkan. Maka nek kamu enggak ingin dihargai, diwahkan, diorangkan, merasa ngasih rezeki, pasti minta maaf tuh enteng Pak ya. Enteng, karena kunci rumah tangga yang selamat itu ya di situ. Minta maaf, dan istri pun juga harus cepat-cepat melihat Allahnya. Jangan ditunda-tunda maafnya, ya segera maafkan. Segera maafkan. Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat Pak itu Pak. Ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Berat tapi ringan. Ringan manakala kita kembalikan kepada Gusti Allah. Berat manakala dirimu masih merasa wujud. Coba itu. Berat manakala dirimu masih merasa wujud, padahal sifat wujud hanya bagi Allah. Itu Pak sebagai materi pada malam ini. Ayo besok malam masih ada sifat wajib bagi Allah sama basar kalam, khadiran, muridan ya. Sama sebenarnya, tapi insya Allah ada bedanya ya. Agar semakin meneguhkan sifat wajib bagi Allah, yang sejatinya sifat wajib bagi Allah itu ada dalam dirimu ya. Tapi jangan engkau akui, tetapi justru semakin berkobar Allahnya, akunya Allah, bukan akunya makhluk ya. Jadi itulah prosesnya agar kita betul-betul bertauhid. Insya Allah setelah
20 sifat wajib bagi Allah akan disampaikan tentang 4 tingkatan tauhid ya. 4 tingkatan tauhid ya. Engkau duduk di mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, apa la ilaha illa ana. Itu semua ada dalilnya ya. Bukan ngarang, bukan ngawur ya. Di Al-Quran nanti kita bedah dalilnya. Jadi itulah harapannya kita minimal di anta wa ana, anta atau ana ya. Agar hati kita sudah semakin nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap tauhid itu ada zikirnya. Sing la ilallah itu ada zikirnya, la ilaha illallah itu ya ada zikirnya, anta itu ya ada zikirnya, ana itu ada zikirnya. La ilaha illallah itu level syariat, la ilaha illallah itu level tariqat, la ilaha anta itu level hakikat ya, orang berhakikat, la ilaha ana itu orang yang bermakrifat ya. Jadi ini semakin berat untuk diterima awalnya Pak, tapi insyaallah saya yakin engkau cepat menerima atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin manakala ada kesalahan, khilafan dan ketidaksopanan secara syariat, secara manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kita kembalikan kepada Allah yang beraf'al Allah, yang bersifat Allah, yang berzat Allah, dan yang berasma pun juga Allah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Malah kita istighfar, sholawat, istighfar, tahlil, dan alhamdulillah. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walhamdulillah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.